ya kita sedang menuduh permasalahan ini karena sering ini dikaburkan. Contohnya masalah isbal juga. Sering nih di media-media dakwah dikabur-kaburkan hukumnya. Hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim. Ada Sahih Muslim ini saya bukakan. Dari sahabat Abu Hurairah. Jelas, gamblang, tegas bunyi hadisnya. Bagaimana bunyinya? Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki neraka tempatnya. Lu semua di dalam neraka. Saya tidak memvonis manusia. Saya menyampaikan hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan thalathatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 manusia di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi adab yang pedih. Nabi sebutkan dari 3 golongan: al-musbil, yang isbal pakaiannya dari laki-laki. Datang sebagian dai kondang mengkaburkan hukumnya. Kalau dia tidak melakukannya tapi diterangkan hukum sebagaimana garis, silakan. Beda mungkin. Tapi ini dikabur. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Masya Allah. Udah jelas-jelas hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bukhari Muslim Abdullah bin Umar. Nabi enggak merinci, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Umum bunyinya. Ya kan? Jelas, gamblang, tegas bahasa Nabi. Bahkan di sana ada riwayat dari Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dan Abu Daud, bunyinya fa innal isbala minal makhilah. Sesungguhnya isbal itu sendiri adalah bentuk kesombongan, kata Nabi. Enggak apa-apa kalau enggak sombong. Kenapa? Karena dia isbal. Dia akhirnya cari-cari dalil, dapat hadis Abu Bakar bahwa Nabi menyatakan ketika Abu Bakar, ya Rasulullah, ya sarungku isbal. Nabi menyatakan kamu bukan orang yang termasuk orang yang sombong. Masya Allah. Padahal kalau jujur disampaikan hadisnya, bunyi hadisnya jelas. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, ini teks hadisnya. Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Itu bunyi hadisnya. Wahai Rasulullah, sarungku melorot. Apa arti melorot? Berarti apa? Sebelumnya di atas apa di bawah? Di atas. Kalau di bawah naik namanya, bukan melorot. Ya kan? Inna izari yastarkhi. Sarungku ya Rasulullah melorot. Kemudian Nabi menyatakan, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Apa yang kita pahami berarti dari hadis itu? Kalau kita ikhlas mencari kebenaran ketika mendengar hadis ini, bukan ingin kita paksa hadis ikut hawa nafsu kita. Kalau jujur, semua orang bisa berkata bahwa Abu Bakar sarungnya isbal karena melorot, menunjukkan tidak sengaja, ya kan? Kedua, Nabi telah merekomendasi, menyatakan bahwa Abu Bakar tidak sombong dunia akhirat. Lah kita, siapa yang merekomendasi kita enggak sombong, saya dan Anda? Ada hadis dalam Sahih Bukhari, Farhan dan jamaahnya enggak sombong? Enggak ada. Abu Bakar ada rekomendasi dari Nabi langsung. Nah kalau kita sekarang, siapa yang merekomendasi? Enggak ada satupun ayat dan hadis yang mencantum nama saya dan Anda enggak sombong. Bahkan berapa sering kita punya sifat sombong yang berbicara maupun yang lainnya. Kan demikian pemahamannya, jelas ya kan? Memang ada khilaf di antara ulama, tetapi perlu diduduk dulu masalah ilmiahnya. Sebelum sampaikan khilaf, sampaikan dulu hadis-hadis permasalahan itu. Sehingga manusia sebelum baca khilaf, dia udah baca hadis. Begitu ada khilaf, dia tahu kemana dikembalikan khilaf ini. Kan begitu. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasulullah hadisnya. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir, yang demikian itu adalah jalan keluar terbaik. Memang kalau kita bahas bab isbal dalam fikih, para ulama perlu didudukkan dulu permasalahan. Mereka sepakat no isbal itu yang terbaik. Jelas? Yang kedua, mereka sepakat
Kalau isbal dengan tujuan sombong, gaya, mereka sepakat haram. Yang ketiga nih yang baru khilaf. Kalau nggak ada sombong. 3 pendapat dalam masalah yang ketiga ini. Pertama menyatakan mubah. Yang kedua menyatakan makruh. Makruh jumhur, pendapat mayoritas ulama. Yang ketiga berpendapat haram. Di antara yang mengharamkan Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama Syafi'i. Jelas ya? Jadi dudukkan dulu masalah. Baiklah, masalah nggak usah bahas wajib haramnya. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? No isbal, ya kan?